Kalau saya nggak tahu sih, nggak pernah romantis ya, cuman saya sayang aja sama istri saya. Kenapa Iya. mau masuk ke yang ada kemungkinan kenapa-napanya kalau ada jalan yang lebih bagus? Saya selalu bilang berani bukan berarti nekat. Iya. Eits, tunggu dulu. Sebelum nonton video lengkapnya, jangan lupa untuk subscribe ya dan klik link di bawah ini. Jangan lupa juga untuk klik tombol loncengnya. Oke? Terima kasih. Selamat menonton. Saya paling kesel sama anak muda yang nggak mau kerja, tapi ngoceh. bukan cuma ngoceh, tapi dia mengatasnamakan passion. Iya. Dia bilang, saya nggak mau kerja ini karena belum sesuai dengan passion saya. Wah, kayaknya tuh banyak itu, banyak itu ada yang seperti yang saya bilang waktu itu saya mau sekolah kan, kita kan sekolah pilot ini banyak ketemu orang tua Iya. dia bilang kayak gini, ada orang yang punya uang, ada orang yang enggak. Ini orang yang enggak punya dia terus berusaha, ada lagi orang yang sedang-sedang tapi dia bilang kayak gini, Kak, saya mau sekolah pilot tapi ada sedikit kekurangan, tapi ada ininya nggak, apa namanya, langsung beasiswa aja, nggak mau usaha. Iya, Nah, iya, betul, mau cari main gampangnya, gampangnya aja. ya kan? Padahal kan semua ada perjuangan. Betul, makanya saya selalu bilang, kalau kamu cuma mau melakukan hal yang mudah, maka hidup kamu akan susah. Susah. Karena dia cuma melakukan hal yang mudah. Bener itu. Nah, tapi tadi yang passion itu saya paling nggak suka, dan kadang-kadang saya suka marah gitu kalau misalnya sama anak muda yang udah lulus gitu, terus dia itu nganggur, bukan karena dia nggak dapat kerjaan ya, tapi karena dia milih-milih pekerjaan dan dia bilang, ini nggak sesuai dengan passion saya. Wah, itu menurut saya itu tidak bertanggung jawab. Kenapa? Karena kalau kamu begitu lulus, kamu masih pakai uang orang tua untuk membiayai hidup kamu, dan kamu menganggur dan kamu masih pakai duit orang tua dan bilang, saya masih belum mau kerja karena ini bukan passion saya, itu namanya nggak bertanggung jawab. Nih, saya punya quotes, kesempatan tidak datang kedua kali. Ketika ada kesempatan, bukan kesempatan yang harus beradaptasi ke kamu, tapi kamu harus beradaptasi kepada kesempatan. Yes. Jadi walaupun saya nggak suka bidangnya, tapi kita bisa menghasilkan uang, kita bisa mencetak uang, bisa mencetak kesuksesan, why not? betul. Paling pertama nih, paling penting adalah kalau kamu udah lulus, ya at least kamu mandiri untuk diri kamu sendiri, jangan minta uang oleh orang tua. Pekerjaan suka nggak suka, kerjain dulu gitu. Iya, sambil jangan ngomong-ngomong doang. Iya, sambil diingatkan, oke, kalau kamu memang passionnya pengen terbang jadi pilot, ya udah ngumpulin uang kayak untuk belajar ke sekolah pilot itu gitu. yang saya lakukan. Di tengah-tengah waktu, misalnya Sabtu Minggu, ya jangan sibuk clubbing ngapa-ngapain, luangkan waktu untuk sesuatu yang berguna gitu kan. Belajar ke komunitas pilot, kayak ada kan komunitas pilot, ya, yes, itu contohnya. Jadi bukan hanya nganggur dan menunggu dan berharap kamu akan mendapatkan apa yang kamu mau. Gak ada kayak gitu. Orang yang pintar adalah orang bisa melihat kesempatan. Ketika ada kesempatan, dia gunakan kesempatan itu secara maksimal. Iya. Kalau orang itu enggak, gue sukanya bisnis ini, ya belum tentu bisnis tersebut itu kompetisinya bisa membuat kita masuk. Sekarang kita mau masuk ke bisnis tersebut aja, belum tentu kita bisa lawan dengan kompetisi. Apa yang kalian punya untuk melawan yang lain? Yang lain udah puluhan tahun, mereka udah produknya banyak sekali. Apa yang kamu bisa buat untuk melawan? Betul. Saya bisa kecil, tapi kalau kita melihat, hari ini lagi ada kesempatan nih. Misalnya waktu itu saya ngeliat nih, ada kesempatan tuh jadi YouTuber. Jadi saya jadi YouTuber. Saya bisa jadi YouTuber. Iya. Ya kan? Tapi kalau orang lihat, YouTuber nggak sesuai dengan passion saya, ya udah biarin aja. Iya. Nah, sekarang udah orang mau sekarang semua orang mau jadi YouTuber. Musuhnya makin banyak dan untuk fight juga nggak bisa. Kesempatan udah lewat, nggak bisa dibalikin. Benar. Iya kan? Benar. Setuju banget. Nah, jadi kalau tadi ngomongin tentang marah, saya bisa marah kalau ketemu dengan orang-orang yang seperti itu, yang manja. Hanya mau melakukan, dia pikir, wah kayaknya gampang ya, kayaknya enak gitu kan. Padahal kan proses menuju ke sana siapa bilang gampang. Kalau bisa sih pengennya kita putar dulu, biar nanti ya, tolong dong balikin lagi kayak dulu nih, papa kasih uang enak kayak gitu, main game. Wah, hidupnya enak, memang kayak gitu enak, tapi ya begitu keluar anak nanti kamu punya tanggung jawab nih, beda banget ya. Apalagi anak 4 loh, coming soon. Waduh, saya aja 2 aja udah luar biasa banget. Betul. Tapi ya itu tadi, kadang marah perlu sih untuk memberikan ketegasan. Iya, memang harus begitu. Kadang-kadang kita untuk berinteraksi dan kita untuk melatih anak buah, kita nggak bisa semata-mata semuanya kita kasih senyuman kayak gitu. Memang saya sih sebisa mungkin, semaksimal mungkin saya bisa dengan baik kita bilangnya. Tapi kadang-kadang kalau enggak ya, kadang-kadang mereka nggak menganggap remeh, nah itu problemnya. Nah, kalau kita nggak kasih dia dengan marah sedikit ya, cuma nanti nggak bisa dilatih. Betul. Marah tuh perlu, harus keep balance lah. Terlalu senyum juga nggak bagus, terlalu marah juga nggak bagus. It all has to be balanced. Yes, betul.
Kalau istilahnya saya selalu bilang kita harus jadi orang yang tegas. Tegas itu tega, tapi dengan S tetap ada rasa sayangnya. Wah. Kalau udah urusan motivasi, plesetan, gila, hebat banget nih. Ya orang tiap hari ketemunya panggung motivasi. Gak apa-apa, gue dengan senang hati karena saya berasa dikasih motivasi nih. Langsung di sebelah sini. Nggak, tapi benar kadang-kadang memang kadang kan ada orang beda ya, ada diomongin baik-baik, dia bisa ingat dan dia bisa ngerjain. Tapi ada orang yang memang harus ditegasin. Kan jadi pilot juga harus gitu dong. Apalagi pilot itu kan menyangkut keselamatan banyak orang, harus tegas. Harus dong tegas. Waktunya benar, salah, waktunya ngamuk. Iya. Waktunya pulang, waktunya disayang juga pasti mau disayang. Romantis ya? Harus dong. Romantis. Enggak juga sih, mereka bilang saya nggak romantis ya istri. Masa sih? Enggak. Oh iya, gimana caranya supaya tetap romantis? Kalau saya nggak tahu sih, nggak pernah romantis ya, cuman saya sayang aja sama istri saya. Tapi saya nggak bisa tuh kayak misalnya belikan bunga kayak gitu, nggak, it's not my time. Tapi saya sampai sekarang sih sayang sama istri saya, benar-benar dia supporting banget saya. Ya, we're very lucky. Sebenarnya orang seperti kita tuh sangat beruntung banget karena kita menemukan pasangan hidup yang tepat, yang selalu bisa mensupport kita ya, gitu ya. Ini yang jomblo baper nih. Benar. Soalnya bukan apa-apa kalau kita didukung. Kalau kita somehow didukung dengan siapa ya? Dengan orang-orang yang menurut kita kita sayang gitu ya, kita mungkin semangat. Iya. Semangat. Betul. Tadi yang bilang ada bos. Oh iya, masih sayang sama bosnya, dia respect bos. Itu bagus itu. Soalnya penting ya, ini wanita itu harus bisa harus hormatin suaminya gitu kan. Jadi merasa bangga dan senang gitu. Gimana sih, saya jarang sekali ribut sama istri saya, jarang sekali. Itu 6 bulan sekali. Wah, belum tentu 6 bulan sekali. Benar-benar jarang banget soalnya. Istri saya tuh tahu kalau misalnya nggak pernah sampai sana, nggak pernah sampai di titik kita ribut. Iya. Tapi istrinya emang sabar banget sih. Dari pembawaannya aja kan sangat ayu, sangat sabar. Walaupun saya belum pernah benar-benar ketemu directly ya, tapi kan saya juga termasuk yang menonton YouTube-nya Captain Vincent. Terima kasih, jadi tersanjung saya. Padahal I'm nobody, saya anak baru, anak bawang, saya lagi belajar humble. Tapi itu sih salah satu hal yang membuat orang itu bisa tetap berada di atas adalah kerendahan hatinya, humbleness. Ya kadang-kadang, tapi saya kadang-kadang kalau kita nggak sengaja ngomong hal yang ya kadang-kadang gitulah, manusia sedih juga kadang-kadang gitulah, kita ngomong bener, kita ngomong salah juga orang suka gunakan buatin salah-salah padahal kita nggak ada pernah niat. Kan namanya juga hidup kan gitu, kita ngomong yang bener, nggak semua orang menangkapnya bener, ya kan? Bahkan sebaliknya nih, ada orang yang ngomongnya salah, dia nggak orang lain itu benar salah, ya kan? Jadi ya apapun yang terjadi ya kita tetap aja dengan pendirian kita, punya prinsip, dan ya just keep doing what we believe, what we do. Benar, saya setuju banget. Makanya saya duduk di mobilnya nih Mary Riana, saya berasa dikasih ilmu motivasi hidup. Nambah. Saya naik kelas. Kalau kita mau naik kelas, mau. Siap ya, kayak gitu. Bisa aja. Tapi saya salut sama Kapten Vincent. Ya, tapi saya nobody. Saya justru anak baru di dunia entertainment ini, belum ada 8 bulan ya. Baru kemarin pegang kamera, belajar ngomong juga belum lama. Parah banget. Iya, tapi kan tadi Kapten Vincent yang bilang kan, ketika hidup itu memberikan kita kesempatan, ya kita harus maksimalkan dengan sungguh-sungguh. Iya, jangan pernah merasa bahwa kita tuh tidak siap. Ya kan, kalau kita tidak siap, kenapa Tuhan kasih kesempatan itu ke kita? Kan berarti kan kalau Tuhan kasih kesempatan itu ke kita, berarti Tuhan tahu bahwa kita siap. Nah, makanya itu kalau anak-anak muda itu yang masih nyantai gitu kan, ya nikmatin hidup ya. Kalau saya sih mikirnya gini, saya tuh man with a lot of option. Artinya gitu, iya benar. Saya tuh selalu mempersiapkan worst come to worst. Worst come to worst. Kalau saya selalu berpikir, bagaimana kalau orang tua saya begini, terus bagaimana kondisi kita, terus apa yang saya punya, bagaimana contingency plan, itu selalu saya pikir. If kalau nggak gini, ini gimana kondisinya? Harus. Saya ngerti karena saya teknik elektro. Wah, dulu belajar kontrol kan gitu, semua about if
if ini, ya kan? And or segala macam. Dan kemungkinan. Kalau kita bisa analisa dan kita jaga hidup kita begitu, kita kemungkinan jatuhnya sih lebih kecil lah. Betul. Apalagi sebagai pilot kan juga harus punya flight plan. Maksudnya sebelum terbang aja kita bikin flight plan kan. Decision itu kalau saya tuh penuh dengan if. Ya, kalau saya terbang dengan kalau saya bilang itu co-pilot pemberani. Co-pilot pemberani itu kalau ketemu awan yang besar gitu kan, kata dia, "Cap, maju aja," kata dia kayak gitu. Dia bilang, saya bilang, "Kenapa?" Saya bilang, "Kenapa mau masuk?" "Nggak apa-apa, biasanya nggak apa-apa." "Ya, ini kelihatan di sini merah," saya bilang. Enggak, ini mah sedikit doang, ini mah di bawah, di atas." Pada ngomong kayak gitu. Saya bilang gini, "Bro, ada jalan yang lebih gampang. Mungkin kita keluar 80 mil, ya kan? Kenapa nggak kita ke kiri aja? Kalau kita ke kiri, udah pasti nggak kenapa-napa. Tapi kalau kita masuk, ya ada dua. Bisa jadi nggak kenapa-napa, bisa jadi kenapa-napa. Kenapa mau masuk ke yang ada kemungkinan kenapa-napanya kalau ada jalan yang lebih bagus?" Betul. Iya kan? Betul. Kalau di seminar saya selalu bilang gini, Cap. Wah, makanya kayak di Cap juga. Anak muda itu harus berani. Memang kita harus berani bermimpi, berani mengambil langkah, ya kan, berani ini, berani itu. Tapi saya selalu bilang, berani bukan berarti nekat. Iya, gegabah. Gak boleh jadi orang nekat, gegabah. Apalagi kayak tadi berarti kan kayak overconfident. Itu satu hal yang nggak boleh banget di dunia penerbangan. Nggak apa-apa sih, pesawatnya kuat. Saya tahu, saya udah mencobain. Tapi ya, kalau saya ada pilihan, kalau ada pilihan bisa saya pilih yang lebih nyantai gitu, wah saya akan jauh lebih bahagia tuh. Pilih yang ya ngapain lu masukin yang ini, yang ada, kalau bisa bawa bensin lebih banyak, kenapa harus bawa bensin lebih sedikit, ya kan? Betul. Ya tergantung kan situasi, tapi kalau saya normal gitu kan, ada bisa lebih dikit kan. Perusahaan masih ngasih, ya saya bawa segitu. Betul. Ini bukan berarti kita pesimis ya, bukan berarti kita pesimis nggak bisa ngelewatin ini. Bukan, saya itu penuh dengan perhitungan dan plan. Betul. Kalau saya take off biasanya, kita berangkat, saya isi bensin ada banyak, terus di direct ke kiri ke kanan, jadi bensin lebih irit. Dan begitu sampai di sana bensin masih banyak biasanya saya. Jadi kalau kita perlu holding, kita masih bisa holding setengah jam, 1 jam, pesawat lain udah divert, jadi alihkan. Biasanya ngitung margin semuanya. Emang kalau bensin itu yang ngitung pilotnya? Kan udah ada flight plan ya. Kalau flight plan udah tahu nih berat bensin kita yang diperlukan berapa. Nah, terus nanti kapten punya hak lagi, kita menentukan. Kita perlu bawa bensin berapa nih, dari minimumnya segini, kita boleh bawa berapa lagi. Itu dari kapten yang menentukan. Ada yang sok dikit-dikitin, ada yang terlalu banyakin. Kalau saya sedang-sedang aja. Emang kalau terlalu banyak nggak bagus? Terlalu banyak berat ya? Berat dan jadi nggak efisien lagi. Jadi it's balance. Terlalu dikit sok-sokan, nanti begitu dia kena divert, perusahaan rugi lebih banyak. Nah, kalau saya saya tambahin sebatas yang kita bisa, ya saya tambahin. Tapi kan semua yang saya lakukannya penuh dengan perhitungan, dan itu juga yang harus dilakukan sama kalian, ya. Betul. Bagaimana kalau begini? Bagaimana kalau begini? Saya baiknya harus bagaimana? Betul nggak ya? Betul. Selalu always make best skenario seperti apa, worst skenario seperti apa, and then biar realistic lah, adjustable, di tengah-tengah kan fleksibel. Betul banget. Thank you, Kapten Vincent. Terima kasih. Nggak jadi dianterin ke bandara, jadi anterin ke ini ya, flight deck. Ya, flight deck Indonesia. Jadi terima kasih buat semuanya nih, udah datang sini ngerepotin Mas. Sama-sama. Laksana bumi tanpa hujan, hidup tanpa tujuan, kering dan mati tanpa hijaunya tumbuhan. Demikian kalau mimpi tak kunjung terjadi,